Karena di sini Ismail tidak digambarkan berakidah bersih, tapi turut dalam penyembahan berhala. Ini kalau yang diambil tafsirnya para rabi tadi. Nah, apa yang dikatakan di sana abodazarah dengan penyembahan ilah-ilah asing. Dan kata mengembara, itu ada rabi juga yang menafsirkan jatuh pada penyembahan berhala. Lalu muncul sebetulnya problem utamanya apa teks itu? Utamanya begini. Pertama, orang Yahudi ingin memberikan sebuah solusi dalam komentari Alkitab mereka. Dan itu tentu karena zaman berbeda ya, situasinya berbeda. Memberikan kepada pergumulan teologis mereka. Artinya Israel jangan bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Karena itu akan tidak menjaga kemurnian teologis mereka. Makanya selalu ada batas supaya jangan ada percampuran dengan orang Edom atau orang Arab. Satu. Kedua, bagaimanapun juga kan Ismail itu anaknya Abraham. Tuhan juga memberkatinya sebagai bangsa yang besar. Secara moral, kira-kira para rabi itu juga melihat bagaimana kira-kira nasibnya Hagar di pengembaraan itu. Lalu muncul tafsir satu pihak yang pertama tadi supaya Israel tidak campur baur dengan bangsa lain, kekudusannya harus dijaga. Tapi yang kedua, moralitasnya harus ramah terhadap semua orang. Keadilan harus diperjuangkan. Makanya muncul tafsir bahwa rekonsiliasi terhadap Ismail harus dilakukan. Itulah kemudian nanti ada buku tafsir Yahudi, namanya itu adalah Pirkei de Rabbi Eliezer. Itu kira-kira setelah zaman abad kedua. Namun demikian, penulisan teks-teks Yahudi itu mengalami perkembangan. Sumber pra-Islamnya ada, ya. Kemudian ketika zaman Islam, para rabi kan masih menulis-nulis itu sampai abad 11. Itu masih ada tafsirnya Razi, tafsirnya Rambam. Itu kemudian ada tantangan baru lagi. Teks Alkitab itu kemudian dikontekstualisasikan dengan tantangan baru. Maka satu, jangan dekat, jangan bercampur, jangan berbaur, jaga kekudusan Israel di tengah bangsa lain. Yang kedua, rekonsiliasi sesama keluarga Abraham harus dilakukan. Maka timbul suatu cerita. Cerita ini tentu tidak historis, Anda tidak percaya tetap bisa masuk. Itu apalagi yang lebih bebas lagi Living Bible. Kira-kira seperti itu. Nah, kiranya orang-orang yang sering ngutip-ngutip Alkitab tanpa melihat konteksnya, khususnya mereka-mereka yang tidak mengimani Alkitab, segera bertobat dari langkahnya itu. Karena apa itu memang tidak cocok dengan agama apapun juga kalau ditafsirkan kan nggak boleh dengan semaunya sendiri. Tuhan memberkati kita, semoga firman Tuhan ini lebih menuntun lagi kita dalam menemukan kebenaran dalam Kristus. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurullahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, sedangkan Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Quran Surah As-Saff ayat 8. Hadirin pemirsa, para netizen yang saya muliakan dan saya hormati, kembali kita bertemu
di kesempatan yang berbeda ini, yaitu dalam sebuah video reaksi yang kedua terhadap menyikapi sebuah video yang ditayangkan oleh channel Bambang Nursena Center. Adapun video itu berjudul Di Balik Pengusiran Hazar dan Ismail. Nah, dalam video yang pertama kita menilik pemahaman Bambang Nursena, yaitu tentang posisi Yesus Kristus yang dia katakan adalah Ben Ibrahim bin Daud. Jadi di sana sudah kita jelaskan bahwa tidak ada hubungan antara Ibrahim secara keturunan dan Daud secara keturunan terhadap Yesus Kristus. Tidak ada, putus, itu tidak ada putus, baik secara kultural masyarakat Yahudi maupun secara biologikal atau bisa dikatakan tes DNA, deoksiribonukleik acid, ya. Jadi Bambang Nursena itu harus memahami, Anda itu bukanlah kaleng-kaleng ya, karena mengaku doktor. Jadi di sini kita akan bicara ilmiah. Kali ini dalam kesempatan yang sama Bambang Nursena juga membuat satu statement yang cukup mengejutkan, ya. Walaupun dia katakan dia mengambil dari sebuah tafsir, terlepas daripada itu dia mengatakan bahwa Islam itu adalah avodah zarah. Avodah zarah itu dalam bahasa Ibrani adalah agama penyembah berhala. Nah, sebenarnya ucapan-ucapan seperti yang dikatakan Al-Quran dalam surah As-Saff ayat 8 tadi adalah merupakan ciri-ciri khas dari orang-orang kafir. Ya, Allah juga telah mengatakan tadi dengan jelas dalam surat As-Saff, mereka itu hendak memadamkan cahaya Allah. Jelas, tujuannya jelas. Mereka berucap itu hendak memadamkan cahaya Allah, itu tujuannya, dengan mulut mereka. Tetapi Allah menjawab di sana dengan sebuah garansi, sedangkan Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ini terjadi kepada kita. Insya Allah, video ini adalah yang dimaksudkan Allah, bahwa melalui kita Allah ingin menyempurnakan kembali pandangan-pandangan orang kafir ini, ya. Nanti ini akan tidak menyenangkan bagi orang-orang kafir. Hadirin yang mulia dan yang saya hormati, para netizen yang saya banggakan, kali ini kita mau melihat sebagaimana judul yang kita buat di atas. Apakah benar Islam itu penyembah berhala sebagaimana yang dikatakan Bambang Nursena? Ya, ini yang perlu kita gali sekarang ini. Ya, saudara-saudara, nanti akan kita jawab dan kita jelaskan secara ilmiah dan sekaligus dibantah oleh pernyataan orang-orang rabi-rabi Yahudi sendiri. Sebenarnya dalam Islam itu ada dua, ya. Pertama, akidah syariah, ya, akidah dan syariah. Sini sudah jelas. Jika kita mau melihat sebuah agama, apakah agama itu ajarannya menganut musyrikun? Karena kitab-kitab suci sudah mendefinisikan karakter manusia, apa itu musyrik, atau apa itu kafirun, apa itu munafikun. Ini sudah jelas, sangat jelas. Nah, ketika kita mau mengatakan, ya, sebuah ajaran agama itu adalah ajaran avodah zarah atau ajaran yang menyembah berhala, maka kita lihat dulu, ya, lektur atau tekstur daripada syariahnya. Kita bertanya, Islam itu sudah jelas, ya, sudah jelas syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah, itu sudah jelas, harga mati siapapun umat Islam yang kita tanya
yang kita dengarkan pernyataannya, maka syahadat itulah yang pertama. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan, tiada sesembahan selain Allah. Ya, selain Allah. Jadi tidak ada sekutu di sini, Saudara Bambang Nursena. Ini yang harus pertama Anda pegang. Ya, ini yang pertama. Nah, kemudian hari ini banyak tuduhan-tuduhan seperti Bambang Nursena ini ya. Termasuk seperti yang dia katakan tadi, pandangan kitab-kitab Yahudi katanya ya, dari Tarkum Yonatan. Ya, Tarkum ini dibuat pada abad ke-8 gitu ya, ada abad ke-8 atau tahun 800, artinya setelah 200 tahun baginda Rasulullah wafat. Nah, pada masa ini memang banyak orang-orang munafik yang memang mencoba menghancurkan ajaran Islam. Pada masa inilah munculnya hadis-hadis palsu dan tafsir-tafsir seperti ini. Ada yang menggunakan literasi Islam, melakukan membuat hadis-hadis. Ada juga melakukan literasi daripada ajaran lain, termasuklah yang dikatakan tadi Taurat. Ya, mereka mengkaji kembali Ismail, padahal Ismail itu hidup ya setara dengan nenek moyang daripada orang Yahudi sendiri pada keturunan generasi ketiga, yaitu Ishak. Jadi ketika mereka membuat sebuah tafsir, maka mereka telah melangkahi atau melampaui beberapa generasi. Ini oke, kita nggak perlu kita bahas, kita kaji, karena kita umat Islam sendiri pun tidak pernah menafsirkan. Walaupun ada di kitab suci ya yang mengatakan bahwa sebagian orang-orang Ibrani, orang Bani Israel itu adalah orang-orang yang mungkar. Itu urusan pribadi, dia tidak syariah. Sementara syariah yang telah diturunkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ishak, Nabi Allah Yakub, itu ajarannya jelas, dia berangkaian. Jadi ketika Al-Quran mengatakan kepada umat Islam ya, ayat di Al-Quran bahwa orang-orang Bani Israel itu adalah orang yang menyembah atau meluruskan ajaran milad Ibrahim ya, milad Yakub, milad Ishak dan lain-lain, itu merupakan konsep. Dia Quran itu memberitahukan kepada Islam bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang sama dengan kamu. Nah ini ya mengapa di situ ya dikatakan Ismail, karena Ismail itu bagian daripada Islam. Jadi kadang-kadang di sini orang-orang kafir ini mau coba-coba bermain-main lagi di sini, main kata-kata. Oh, tidak ada penjelasan di dalam kitab suci tentang nama Ismail. Ya jelas dong. Orang kita dari garis Ismail, mana mungkin dia jelaskan lagi tentang Ismail. 1000% kita tahu bahwa ajaran Nabi Muhammad itu adalah ajaran dari garis keturunan Ismail. Ngapain lagi dia harus jelaskan ke dalam internal? Yang perlu dijelaskan kitab suci itu adalah masalah kesetaraan antara ajaran Ismail dan Ishak. Itu jawabannya. Jadi kepada saudara-saudara para kafir yang mau coba-coba membawa lekstur ini, jelas Anda punya pandangan yang keliru ya, bahwa Al-Quran itu mengatakan tidak ada penjelasan tentang Ismail di sana. Ya, ngapain dia jelaskan? Karena Al-Quran ini adalah satu ilmu pengetahuan bagi orang-orang yang bergaris keturunan Ismail. Nah, tentu yang perlu dijelaskan itu adalah yang di luar. Itulah kira-kira untuk ayat itu ya. Nah, di sini mengapa kita perlu jelaskan kepada khalayak ramai bahwa apa yang dikatakan Bambang Nursena ini adalah sebagaimana dikatakan surat As-Saff ayat 8 tadi. Kita mendengar, kita melihat ya sama-sama dalam video ini bahwa yang dia katakan itu berdasarkan tafsir. Ya, dia berdasarkan tafsir. Tapi ini dia publikasikan, dia ceramahkan di depan daripada
jemaat-jemaat dia, jemaat-jemaat kafir yang lain. Ini sama dengan membuat statement, ya, membuat statement. Nah, baiklah kita lihat, apakah posisi orang-orang kafir ini, ya, menyerang Islam itu tidak ada dasarnya? Tentu ada dasarnya. Nah, kita kan bisa melihat, ya, ketika ada interaksi diskusi antara orang-orang Islam dengan kelompok-kelompok kafir ini kan saling menanya akidah dan syariahnya. Ketika umat Islam bertanya kepada orang-orang kafir, bagaimana akidah kamu tentang ketuhanan? Mereka menjawab, kami Tritunggal, ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu syariah, itu akidah, itu nggak bisa dipungkiri. Nah, ketika ini sudah diucapkan, maka umat Islam itu bertanya kembali, apakah yang dimaksud dengan anak itu adalah Yesus atau Yusuf al-Masih atau Isa al-Masih? Dan mereka jawab iya. Maka di sini sudah bisalah kita tarik kesimpulan bahwa ada sesembahan lain kecuali Allah. Ya, saya ulang sekali lagi. Kawan-kawan kafir itu jelas melakukan sesembahan lain kecuali Allah, menempatkan yang lain yang bukan Allah menjadi Allah, menjadi sesembahan. Itu yang dikatakan Alkitab, kitab-kitab suci. Ya, kalaupun dikatakan bahwa kawan-kawan kafir ini penyembah berhala, itu pernyataan dari diri sendiri, dari akidahnya, bukan dibuat-buat, bukan. Tapi sebaliknya, seperti yang dikatakan Bambang Nursena ini, ya, ini orang-orang kafir banyak mengatakan seperti ini kepada Islam, bahwa Islam itu penyembah batu, penyembah Ka'bah, penyembah Abu Dazar, seperti yang dikatakan Bambang Nursena tadi. Tetapi mereka tidak mau klarifikasi, tabayun kepada umat Islam. Coba mereka bertanya, apakah yang kalian sembah itu sesungguhnya? Maka kita katakan, kami tiada menyembah kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan kita menempatkan posisi Rasulullah biar supaya jangan terjadi seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan kafir tadi. Ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dan menempatkan Rasul Muhammad itu adalah Rasul Allah. Jadi ini yang sangat jelas. Nah, ini namun setelah dijelaskan seperti ini, saudara-saudara sekalian, masih banyak yang ngeyel, ya. Seperti doktor inilah, masih dokter Bambang Nursena ini ngeyel sekali lah. Kita lihat wajahnya yang mengejek, yang kesannya. Bahkan dia mengatakan dalam penutup daripada pernyataannya itu, jika umat Islam menggunakan ayat-ayat ini katanya untuk mendekatkan hubungan antara Yudaisme dan Islam, ajaran Islam, maka dia akan terpukul sendiri katanya. Saya nggak paham maksudnya. Apakah ayat ini mengatakan seperti di dalam pemikirannya atau seperti yang dinyatakannya bahwa ini adalah tafsir? Nah, jika memang Bambang Nursena tidak berkenan bahwa Islam itu dekat dengan orang-orang Bani Israel, itu kan perasaannya, perasaan rasa sakit hatinya saja kepada fakta yang dia ketahui. Loh, saya tidak peduli kalau ini perasaan dia sakit hati, dia mengetahui bahwa umat Islam itu memang dekat secara genetik, ya, dan historik kepada Bani Israel dan Bani Ismail. Itu fakta, itu nggak bisa dipungkiri. Ya, jika umat Bani Israel mengatakan kami adalah keturunan Ishak bin Ibrahim, sedangkan Islam mengatakan kami adalah keturunan Ismail bin Ibrahim, siapa yang bisa memprotes nih? Siapa yang bisa melarang? Saya mau tanya dulu. Ini dua-dua ini adalah anak secara biologis dari baginda Ibrahim alaihissalam. Nah, tapi ketika Bambang Nursena mengatakan, ya, mencoba mendekatkan
Yesus Kristus katanya, bin David, bin Ibrahim. Ini kita jadi bingung lah. Ini jadi bingung. Ini Bambang Nursena mesti sehat atau enggak? Itu aja pertanyaan kita. Mesti sehat atau enggak? Kalau mesti sehat dia mungkin nggak akan mengatakan seperti itu. Tetapi kalau dia sakit, ya dia mengatakan seperti itu. Inilah persoalan-persoalan yang terjadi hari ini. Maka Allah mengatakan itu di dalam surat As-Saff. Oh, Bambang Nursena itu mau menguatkan ajaran dia sebagai menjadi ajaran-ajaran kitab-kitab Ibrahim. Nggak salah, kita nggak protes, itu urusan dia. Tetapi jangan sejarah itu diputar balikkan. Ini yang jadi bermasalah. Kalau Anda mau jalan benar tapi menabrak rambu-rambu, maka ini sama dengan ini bohong. Ya, saya tidak pernah kita tidak pernah protes ya tentang pernyataan-pernyataan internal daripada orang-orang kafir. Ini silakan, itu silakan, kita nggak percaya. Sedemikian juga kita tidak pernah mencampuri urusan kawan-kawan Israel atau Yudaisme. Tidak ada satu literasi pun dari Islam yang menggunakan bahasa Ibrani. Coba Anda cari sampai kapanpun, tidak ada satupun literasi Islam yang menggunakan kata-kata atau tulisan-tulisan Ibrani. Tidak ada. Ya. Tapi kalau kita lihat sebaliknya, kawan-kawan kafir ini, ya kita terbuka sekali. Seperti di channel Bambang Nursena ini, dia membawa literasi-literasi Arab dan literasi Yudaisme. Nah, jadi kita pun agak bingung juga, apakah ajaran atau keimanan kawan-kawan kafir ini berasal dari Yudaisme atau dari Arab, atau ajaran ini dari Romawi. Jadi ada 3 negara yang diadopsi, Romawi, ya, Romawi sama Israel, kemudian Arab. Ya, ini yang mana yang benar? Nah, pakailah akal sehatmu, Bambang Nursena ya. Gelar doktor Anda itu harus Anda pertanggungjawabkan sebagai orang yang ilmiah, bukan hanya sekedar pamer. Bisa Anda mengatakan apapun gelar Anda, profesor, doktor, itu urusan Anda. Tetapi manusia yang lain akan menilai Anda bukan dari itu. Dari cara pandang, dari sikap, dari cara berbicara, daripada sisi-sisi yang lain. Jadi inilah sementara untuk kita lihat, dan selanjutnya kita akan melihat sebuah video, beberapa clipping video tentang pernyataan orang-orang Bani Israel sendiri dari rabi-rabi tentang pandangan Bambang Nursena tadi yang mengatakan Islam itu adalah agama Avodah Zarah. Nah, kira-kira video ini nanti dapat memberikan pencerahan kepada Bambang Nursena, dan dia tidak mau lagi menggunakan narasi-narasi yang dia pakai ini karena dia mungkin malu sendiri dengan video ini. Kalau didengarnya dia malu. Baiklah, kita dengarkan dulu cuplikan video-video berikutnya. Christians who say that Muslims do not worship the God of the God of Abraham. When you say that to a Muslim, you are making yourself look like a complete idiot. Demikian tadi Bambang Nursena, kan sudah jelas ya. Itu tadi namanya Rabbi Tovia Singer. Ya, Rabbi Tovia Singer ini tinggal di Amerika dan juga di Yerusalem. Bukan saya yang membantah itu, saudara Dr. Bambang Nursena. Jika ada orang Kristen, ada orang kafir yang mengatakan bahwa Islam itu adalah orang agama yang menyembah berhala dan tidak menyembah Tuhan Ibrahim, dia adalah idiot. Jadi ketika Anda mengatakan umat Islam itu adalah penyembah berhala, ya dikatakan Rabbi Tovia Singer, Anda idiot. Ini kan malu kita ini, Bambang Nursena. Anda bergelar doktor, tapi orang Yahudi mengatakan Anda idiot. Nah, ini gimana nih mempertanggungjawabkan gelar doktor itu, saudara Bang Nursena?
Ini yang pertama ya. Ini yang kedua. Ini mari kita lihat video yang kedua dari sebuah Rabi Ben Avraham ya. Mari kita saksikan. Jews know that this is not true. It's a fact of Jewish law that we believe that Muslims are perfect monotheists. They worship the same God that we do. They worship the same God that we do. Dengar Bang Rorsana kan? Ini pernyataan Rabi Ben Avraham ya. Dia mengatakan sesuai dengan hukum Yahudi ya, bahwa Islam itu adalah agama monoteisme murni dan menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan mereka. Ini bukan saya yang mengatakan. Yang membela agama Islam ini bukan saya, walaupun saya orang Islam, Bang Rorsana. Begitu Anda menyerang, adalah saudara-saudara Ishak saya yang membela. Tolong Anda tunjukkan video salah satu ya. Tolong ya, Anda tunjukkan salah satu video yang Anda miliki bahwa ada seorang rabi Yahudi yang mengatakan ada Islam itu adalah agama yang menyembah Avodah Zarah. Ini tolong. Siapa dia? Dia jelas. Jadi jangan Anda menggunakan buku-buku tafsir yang seperti itu. Kita nggak tahu. Bisa-bisa jadi nih pengarangnya itu, penulisnya itu adalah orang-orang yang seperti Anda. Ini hanya sebagai agitasi dan politisasi. Jadi kalau demikian ini keadaannya, saya harap Anda menonton video ini atau ada yang menonton video ini dan membagikannya kepada Anda dan menyampaikannya kepada Anda. Anda introspeksi, apakah Anda berhak lagi menyandang gelar doktor itu, atau sebaliknya Anda hapus itu. Ya, Anda merenung, Anda insaf, Anda sadar bahwa Anda adalah bagian dari yang menyesatkan orang. Hanya itu. Ingat, Anda punya labeling yang sama ya, apple to apple dengan Profesor Dr. Menachem Ali ya. Nah, saya bukan bangga karena dia seorang sudah mu'alaf, bukan. Tapi pola pikirnya sampai hari ini, dia mau berdiskusi dengan data yang ditampilkan, bukan asumsi liar seperti yang Anda sampaikan ini. Ini sangat berbahaya. Dan saya meyakini bahwa jemaat-jemaat Anda yang mendengarkan itu adalah orang-orang yang mungkin mencari bahan karena sakit hati. Ya, tapi ini kita kesampingkan soal sakit hati, soal keirian, soal kedengkian, ini kita kesampingan. Yang kita utamakan ini kebenaran. Nah, kalau Anda juga tetap mempercayai bahwa ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, itu urusan Anda pribadi. Banyak di dunia ini yang seperti itu, lebih banyak seperti itu daripada yang berakidah tauhid. Inilah yang menunjukkan bahwa proyek iblis itu berhasil. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah tikus, monyet, sapi dan sebagainya. Ini kan bentuk. Nah, jadi bagi saya hanya mau meluruskan ini kepada pertama sekali umat Islam ya, yang kedua adalah seluruh orang manusia yang melihat ini. Apakah keyakinan Anda sebagai orang-orang kafir, ada orang musyrik, atau orang-orang munafik ya. Jadi di sini kiranya menjadi sebuah bahan yang positif bagi kita. Ya, sampai sini dulu video reaksi ini. Mungkin lain kali kita akan bertemu pada reaksi yang ketiga, masih di dalam video ini, saudara-saudara Bang Rorsana. Saya akan mereaksi lagi. Ada sebuah pendapat Anda di video ini dan akan saya reaksi dan akan kita kupas secara ilmiah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.